트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan wilayah adalah suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut. Tujuan dari pembangunan wilayah tentunya agar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat meningkat. Berikutnya, dalam suatu pembangunan tentu memerlukan modal. Yang pertama diperlukan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Lalu siapa pelaku perencanaan pembangunan wilayah? Yang pertama jelas adalah seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang kedua bisa juga berasal dari pihak luar yang mana diantaranya bisa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, investor asing, pengusaha swasta dalam negeri, BUMN, BUMD, koperasi ataupun masyarakat umum. Lalu mengapa perkembangan setiap daerah berbeda-beda? Yang pertama karena potensi daerahnya pun berbeda. Yang kedua lokasi pun ikut mempengaruhi itu. Yang ketiga, sumber daya manusianya yang berbeda dan juga sarana transportasi yang menunjang di setiap negara itu berbeda-beda, sehingga perkembangan setiap daerah berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasmawati. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Marsyanda. Lalu untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan suatu daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melihat angka pertumbuhan ekonomi dari suatu waktu ke waktu, sehingga kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan di wilayah tersebut. Yang kedua, dari laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan cara melihat angka pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah perkembangan pemukiman. Sebenarnya poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin kedua, yang mana jika laju pertumbuhan penduduk tinggi, otomatis perkembangan perubahan di wilayah tersebut pun akan tinggi menjadi wilayah pemukiman. Yang keempat adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, otomatis pertumbuhan di wilayah tersebut tergolong tinggi. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi dengan cara melihat perkembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi wilayah tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlina. Perkenalkan, saya Marlina akan melanjutkan presentasi dari Kasmawati. Dengan melihat jejak pertumbuhan wilayah Indonesia, sebetulnya Indonesia pernah menerapkan pendekatan kutub pertumbuhan atau kita disebut dengan istilah growth plus yang bersifat sentralistik, yang mana sifat ini terpusat pada satu daerah saja, dan ini terjadi pada zaman Orde Baru, yang mana yang menjadi kota-kota pertumbuhan di Indonesia pada saat itu yang pertama adalah Medan, yang kedua adalah Jakarta, yang ketiga adalah Surabaya, dan yang keempat adalah Kota Makassar. Pembagian wilayah ini mengacu pada kota sebagai pusat industri yang akan membentuk keterkaitan antar tokoh sehingga nantinya akan tercapai integrasi ekonomi nasional. Dan pusat-pusat pembangunan di beberapa kota ini diharapkan nantinya akan menetaskan dampak pembangunan yang tersebar ke seluruh pelosok daerah di tanah air. Hanya saja, pendekatan kutub pertumbuhan pada zaman Orde Baru itu memiliki kelemahan. Yang pertama, terjadinya kesenjangan wilayah karena kota-kota atau wilayah yang menjadi kutub itulah yang akan menjadikan pusat pertumbuhan, sehingga terjadi kesenjangan dengan wilayah lainnya. Dan yang kedua, tingkat kerentangan ekonomi, sehingga ekonomi di Indonesia pada saat itu meningkat. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Baiklah, perkenalkan saya Aditya yang akan melanjutkan presentasi dari Marlina. Dalam konsep pembangunan desa dan kota di Indonesia ada beberapa istilah.
yang digunakan yang pertama adalah pembangunan desa. Dan pembangunan desa ada istilah Desa Pusat Pertumbuhan atau DPP. Nah, ini desa yang dipilih tentunya desa yang memiliki potensi. Berikutnya ada istilah kawasan terpilih pusat pengembangan atau desa KTP 2D. Ini merupakan kawasan terdiri dari desa-desa yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, DPP atau KTP 2D ini pada akhirnya akan memberi pengaruh pada wilayah-wilayah di sekitarnya. Lalu ada istilah Argopolitan District atau desa yang berada di lahan pertanian. Argopolitan ini merupakan kawasan pertanian yang nantinya melayani pengembangan pertanian juga dan melayani pemasaran produksi pertanian untuk dikirim ke luar daerah. Lalu untuk pembangunan kota ada istilah konsep program pembangunan prasarana kota terpadu, lalu disingkat menjadi P3KT. Ini sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota. Selanjutnya ada program perbaikan kampung atau kampung improvement, program atau KIP yang dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kiranti yang akan melanjutkan presentasi dari Aditya. Nah, selanjutnya ada upaya menentukan wilayah pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Ada 4 teori. Yang pertama ada teori gravitasi, yang kedua ada teori titik henti, yang ketiga ada potensi penduduk, dan yang keempat ada teori Nah, teori gravitasi sebelumnya mengadopsi dari teori gravitasi dari ilmu fisika. Dalam teori gravitasi, geografi ini dapat dipergunakan untuk menganalisis besarnya integrasi antar wilayah atau hubungan antar wilayah secara kuantitatif atau terhitung. Rumusnya adalah I1 dan 2 sama dengan K atau konstanta sama dengan P1 kali P2 dibagi J1 dan 2 dikuadratkan. Atau keterangannya I1, 2 itu merupakan kekuatan interaksi antar wilayah 1 dan 2. K di sana adalah konstanta yang nilainya sama dengan 1, sehingga kadang dalam penyelesaiannya dihilangkan saja. Kalau P1 itu sama dengan penduduk di wilayah 1, P2 adalah jumlah penduduk di wilayah 2, J1, 2 itu adalah jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurhalisa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Kiranti. Contohnya yaitu, diketahui jumlah penduduk kota A 4.500 orang. Jumlah penduduk kota B yaitu 2.250 orang. Jumlah penduduk kota C yaitu 1.400 orang. Lalu jarak kota A ke kota B adalah 70 km dan jarak kota B ke kota C yaitu 80 km. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, berapakah kekuatan interaksi antara kota A ke kota B? Dan yang kedua, berapakah kekuatan interaksi antara kota B dan kota C? Lalu kita jawab pertanyaan yang menggunakan rumus yang tadi yaitu IAB atau interaksi antara A dan B. Populasi kota A yaitu 4.500 orang dikali jumlah penduduk kota B yaitu 2.550 orang dibagi jarak antara kota A ke kota B yaitu 70 km dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 266,32. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang baik masih menggunakan rumus yang sama, IBC atau interaksi B dan C. Jumlah penduduk kota B yaitu 2.250 dikali 1.400 orang, yaitu jumlah penduduk kota C dibagi jarak kota B ke kota C, yaitu 80 dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 492,18. Kesimpulannya, interaksi kota A ke B jauh lebih besar daripada kekuatan interaksi antara kota B ke C. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sumarni. Baik, perkenalkan saya Nur Wahid. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nurhalisa. Berikut teori titik henti dari ini dapat digunakan untuk
memperkirakan penampakan lokasi industri atau pelayanan sosial antara dua wilayah. Contoh, misalnya akan didirikan lokasi industri antara Sukabumi dan Cianjur. Di kilometer beberapa harus diberikan lokasi industri tersebut. Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teori titik henti. Rumusnya yaitu DAB sama dengan D kecil AB dibagi 1 tambah akar PB dibagi PA. Keterangannya DAB sama dengan jarak lokasi titik henti atau lokasi yang ingin kita ketahui nantinya diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Lalu DAB adalah jarak antara daerah A ke B. Lalu PB adalah penduduk wilayah B. Lalu ada PA yaitu penduduk wilayah A. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Sumarni yang akan melanjutkan presentasi dari Nur Wahid. Contohnya yaitu diketahui jumlah penduduk wilayah kota A 35.000 orang dan penduduk kota B 55.000 orang. Sedangkan jarak antara A ke B yaitu 65 km. Hitunglah jarak titik hentinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu jarak antara A ke B, itu 65 km dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk kota B, yaitu 55.000, dibagi penduduk kota A, yaitu 35.000, sehingga hasilnya 65, dibagi 1 ditambah akar dari 1,571, lalu didapatkan hasil 28,85. Kesimpulannya, jadi lokasi titik hentinya yang pas antara kota A ke kota B adalah 28,85 km diukur dari kota A, karena kota A memiliki penduduk yang sedikit dibandingkan kota B. Hal tersebut juga berarti bahwa penempatan lokasi pusat-pusat pelayanan sosial, baik itu puskesmas atau industri, yang paling strategis adalah berjarak 28,85 km dari kota A, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh penduduk baik dari kota A maupun kota B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.